Ketegangan di Timur Tengah kembali mencapai titik didih. Israel dan Iran, dua kekuatan besar yang telah lama berseteru, kini terlibat konfrontasi langsung yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Jika pada tahun-tahun sebelumnya bentrokan mereka singkat dan terbatas, kali ini pertempuran menunjukkan tanda-tanda eskalasi yang jauh lebih luas. Bahkan kedua belah pihak menyatakan siap terus bertempur selama diperlukan tanpa adanya sinyal menuju penyelesaian damai. Sampai kapan perang Israel versus Iran terus bergulir? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sejak Israel memulai serangan pada Jumat 13 Juni 2025, kedua negara menyatakan kesiapan untuk terus berperang selama diperlukan. Israel tampaknya bertekad untuk menghentikan program pengayaan nuklir Iran, baik melalui kekuatan militer maupun negosiasi ulang. Tujuan utamanya adalah memastikan Iran tidak lagi memiliki kapasitas untuk memproduksi bahan baku senjata nuklir. Namun, Iran belum menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan program pengayaannya secara sukarela. Proses pengayaan uranium ini sangat krusial bagi pembangunan senjata nuklir. Menurut mantan pejabat Pentagon Daniel B. Shapiro, yang kini menjadi peneliti di Atlantic Council, konflik ini kemungkinan akan berlangsung selama beberapa minggu. Israel diprediksi akan terus melanjutkan serangan hingga Iran tidak lagi memiliki kemampuan pengayaan uranium. Israel berharap serangan terhadap target-target strategis seperti komandan militer, ilmuwan nuklir, dan infrastruktur energi Iran akan cukup menekan Teheran untuk menyerah secara sukarela. Meski begitu, Iran sejauh ini menunjukkan ketahanan dengan masih menguasai wilayah udara nasionalnya dan memiliki cadangan besar rudal balistik meskipun kemampuan peluncurannya mulai dibatasi oleh serangan Israel. Sanam Fakil, analis Timur Tengah dari Chatham House, juga menilai belum ada tanda-tanda Iran akan menyerah. Ia menekankan Iran tampaknya lebih fokus untuk bertahan hidup, menyebabkan kerusakan, dan memperlihatkan ketahanan nasional. Dalam pandangannya, sulit membayangkan Teheran akan mencabut hak pengayaan nuklirnya selama negara itu masih mampu berfungsi sebagai entitas yang utuh dan programnya tetap berjalan. Strategi Israel pun turut dipertanyakan. Jika seluruh infrastruktur nuklir Iran dihancurkan sekarang, ilmu pengetahuan yang telah dimiliki rezim Iran masih bisa digunakan untuk membangun kembali fasilitas-fasilitas tersebut di masa depan. Dengan kata lain, penghancuran fisik tidak menjamin hilangnya ancaman. Di lain sisi, Israel tidak memiliki kemampuan militer yang cukup, seperti bom penghancur bunker buatan Amerika untuk menghancurkan fasilitas pengayaan penting yang dibangun jauh di bawah tanah seperti di Fordo, Iran Utara. Selain itu, jika Iran merasa kemampuan nuklir adalah satu-satunya pencegah untuk menghadapi serangan di masa mendatang, maka mereka akan semakin bertekad untuk memiliki senjata nuklir sebagai jaminan keamanan nasional. Sebagai bagian dari upaya menekan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah secara terbuka mengimbau rakyat Iran untuk menggulingkan rezim saat ini. Namun serangan udara yang intensif cenderung malah memperkuat solidaritas rakyat terhadap rezim, bahkan jika rezim itu tidak populer. Laporan CNN dari lapangan menunjukkan banyak rakyat Iran yang sebelumnya kritis terhadap pemerintah mereka kini lebih marah terhadap Israel daripada terhadap pemimpin mereka sendiri. Peran Amerika Serikat, khususnya Presiden Donald Trump, juga menjadi faktor penting dalam dinamika konflik ini. Amerika memiliki kemampuan militer yang diperlukan untuk menghancurkan situs bawah tanah seperti Fordo yang tidak dimiliki Israel. Shapiro menilai jika Iran memutuskan mempercepat pengembangan senjata nuklirnya, maka Trump mungkin akan menghadapi keputusan besar apakah akan melakukan intervensi militer. Dengan pertahanan Iran yang kini telah dilemahkan oleh serangan Israel, kemungkinan intervensi AS menjadi lebih terbuka, meskipun Trump sendiri cenderung menghindari konfrontasi langsung, kecuali Iran menyerang kepentingan atau personel AS di kawasan Timur Tengah. Sejauh ini, Iran menghindari memberikan dalih kepada AS untuk terlibat langsung, serta tidak menyerang sekutu AS seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab. Sikap ini membuat Trump tetap berada dalam posisi untuk memanfaatkan keunggulan militer Israel guna menekan Iran kembali ke meja perundingan. Trump selama ini menginginkan agar Iran menghentikan program nuklirnya tanpa harus ada intervensi militer dari Israel. Namun pembicaraan tersebut gagal karena Iran menolak untuk mundur. Setelah melihat keberhasilan serangan Israel, Trump beranggapan Iran mungkin akan lebih bersedia untuk berkompromi. Beberapa analis percaya jika Trump menilai Iran telah melunak,
dia bisa saja mendesak Israel untuk menghentikan serangan militernya. Pakar Iran, Yoel Guzhansky, bahkan menyatakan konflik ini mungkin akan berakhir jika Trump memutuskan waktunya tepat untuk mengakhirinya. Perubahan mendadak dalam sikap Iran juga dinilai bukan tidak mungkin, mengingat presiden sejarah pada akhir Perang Iran-Irak ketika Ayatullah Khomeini menerima kesepakatan damai setelah biaya perang menjadi sangat berat. Namun para ahli mengingatkan, perubahan semacam itu memerlukan waktu, sebagaimana kesepakatan damai Iran-Irak yang memakan waktu 8 tahun untuk tercapai. Berdasarkan laporan The New York Times, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan pada Senin 16 Juni 2025 tidak ditemukan kerusakan tambahan pada situs-situs nuklir Iran setelah serangan militer Israel yang terjadi pada Jumat sebelumnya. Serangan Israel diketahui menargetkan fasilitas pengayaan bahan bakar nuklir di Natanz, yang dikenal sebagai salah satu pusat utama pengayaan uranium Iran. Walaupun bagian atas tanah dari pabrik tersebut rusak, termasuk infrastruktur listriknya, pengawas internasional memastikan tidak ada tanda-tanda kerusakan fisik di area bawah tanah tempat di mana proses pengayaan uranium berlangsung. Namun, pemadaman listrik akibat serangan itu mungkin menyebabkan kerusakan pada sentrifus, yakni alat penting dalam proses pengayaan uranium, karena alat tersebut dapat berputar di luar kendali saat kehilangan daya mendadak. Kepala IAEA, Rafael Grossi, menegaskan tingkat radiasi di luar fasilitas Natanz tetap normal dan tidak berubah, menunjukkan tidak adanya kebocoran bahan radioaktif ke lingkungan. Meski begitu, ia memperingatkan beberapa bahan nuklir di fasilitas tersebut dapat menimbulkan risiko signifikan jika terhirup atau tertelan. IAEA juga memastikan fasilitas nuklir Fordow yang berada jauh di dalam gunung dekat kota suci Qum dan dianggap sebagai situs nuklir paling terlindungi di Iran. Fasilitas nuklir lainnya seperti reaktor tenaga nuklir di Bushehr juga tidak menjadi sasaran serangan. Grossi menegaskan kesiapan Badan Nuklir PBB untuk merespons keadaan darurat yang mungkin timbul serta tetap memantau secara aktif kondisi di situs-situs nuklir Iran. Ia menyatakan pihaknya masih menjalin komunikasi dengan otoritas Iran dalam rangka memastikan transparansi dan keamanan fasilitas nuklir tersebut. Perang Israel-Iran masih akan berlanjut tanpa batas waktu yang jelas, karena kedua pihak sama-sama menunjukkan tekad untuk melanjutkan konflik demi mencapai tujuan masing-masing. Di tengah ketidakpastian ini, AS masih menjadi faktor kunci yang dapat mempercepat atau mengakhiri perang melalui tekanan militer atau diplomatik. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.